Ada satu kisah, satu riwayat ketika cucu Nabi SAW Sayyidina Ali Zainal Abidin itu pernah diundang ke kota Irak. Ketika beliau datang itu, dalam riwayat ini Sayyidina Ali ini tidak pernah membuka tutup kepala. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin itu wafi riwayah itu selalu menutup wajah, tidak pernah menampakkan wajah beliau. Ya. Ini kalau di umum ya. Pakai gitu. Ketika sampai di kota Irak, ini penduduk kota Irak dengan para ulamanya, dalam riwayat itu 10.000 ulamanya tok 10.000. Semua hadir rindu kepada cucu Nabi. Kemudian ketika di tengah-tengah itu ada satu ulama yang paling sepuh, kemudian mengangkat tangan kepada beliau. Ya sibta Rasulillah, wahai cucu Nabi Muhammad, aku memohon kepadamu dan demi nama kakekmu yang mulia Nabi Muhammad, kami sudah rindu ingin memandang wajah beliau dan kami belum pernah bermimpi. Tolong buka penutup wajahmu, kami ingin melihat seperti apa cucu Nabi itu. Itu lama Sayyidina Ali baru kemudian mengatakan, "Na'am bala." Ya. Itu semua mata tertuju kepada beliau. Kemudian dibuka. Ketika dibuka itu dalam kitab disebutkan syaraqatin nur, anwar, keluar dari wajah beliau itu cahaya. Wa fi riwayah ada yang langsung meninggal karena rindu kepada Nabi. Oh sallallahu Muhammad, lihat ini cucu langsung ini. Sayyidina Muhammad kepada siapa itu namanya? Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wallah. Kemudian yang sepuh tadi itu sambil menangis mengatakan, hadithna hadithan sami'tahu min abika. Tolong sampaikan kepada kami satu hadis yang hadis itu kau dapatkan dari ayahmu sampai kepada kakekmu Nabi Muhammad. Panjenengan tahu ketika beliau mau menyampaikan hadis ini, beliau nangis ini, Sayyidina Ali nangis. Haddatsani abi, Ali bin Abi Thalib, haddatsahu jiddi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa haddatsahu Jibril, wa haddatsahu Mikail, wa haddatsahu Israil, wa haddatsahu Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallahu hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah Ta'ala, maka barang siapa yang masuk ke dalam bentengku aman daripada azabku. Dalam riwayat ini hadis ditulis dengan tinta emas karena 10.000 ulama mencatat silsilah nasab ini. Nah, saya mendapatkan dari guru saya, jika ada orang gila kemudian dibacakan hadis ini dengan sanadnya dari Sayyidina Ali bersambung kepada ke atasnya sampai seperti yang saya sampaikan, itu gilanya langsung hilang hadirin. Jadi kekuatan kalimat la ilaha illallah itu bisa membuka semua kesulitan, mendatangkan kemudahan, mengundang rahmat dan sebagainya. Adapun adab orang membaca la ilaha illallah itu banyak. Saya tidak bicara tentang adat. Adat itu hitungan, tidak, tapi adab. Minha diantaranya ketika seseorang membaca la ilaha illallah itu dianjurkan untuk tangannya itu menunjuk ke atas. La ilaha illallah. Itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang mengamalkan adab ini diampuni darinya 70.000 dosa besar. 70.000 dosa besar. Oke, ojo dibayang nyolong zina tok. Ghibah, kita nggibah orang itu dosa besar dan kita menganggap itu dosa kecil. 70.000. La ilaha illallah. Minha diantaranya pula membacanya
bagi orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, la-nya jangan panjang-panjang. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, la-nya pendek. Kenapa? Khawatir gurung sampai illallah mati. Jadi la-nya pendek. Tapi bagi yang muslim kados panjenengan semuanya insyaallah mudah-mudahan hidup kita untuk Islam, berjuang untuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Amin. La-nya itu dianjurkan panjang. La ilaha illallah, supaya memasukkan kalimat dengan la itu bitaukid, bahwasanya memang di dunia ini enggak ada yang mampu menyelesaikan masalah saya, yang bisa datangkan rizki buat saya, yang ngasih panjang umur, yang angkat musibah, itu la ilaha illallah. Jadi la-nya dipanjangkan. Jadi kalau misalkan kita baca tahlil bil adab dengan adab ini, la-nya panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lebih masuk. Nah, kadang-kadang ada ini moco la ilaha illallah gak nganggo adab ah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nyil unyil unyil usra. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kadang-kadang ya tabi'na tahlil, kita ikut tahlil tadi ma yu'athir, itu tahlil enggak bekas belas. Tahlil kita tiap Jumat, tiap malam Jumat, lakin ma yu'athir fil qulub. Enggak ada. Ya. Jadi kanal samahatil ustadzul imam Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi itu juga mengamalkan la ilaha illallah, itu nangis semua orang. Ini Habib Umar nututi zamannya. Ya, la ilaha illallah, la-nya panjang. Min jumlatil adab. Wah, yang terakhir ketika nyebut illallah itu Allah dipanjangkan, dihabiskan satu nafas. Ada yuzkar fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi la ilaha illallah dintekno satu napas. Kenapa? Karena berharap nanti ketika napas kita terakhir yang keluar itu Allah. Dilatih seiki. Jadi gak ngawur ya. Nah, bagi para imam yang mungkin panjenengan ngimami di musola atau masjid panjenengan, baca 3 kali dengan adab tadi afdal, karena adab itu yuqaddam minal ilm. Adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Bahkan orang yang tidak punya adab dianggap enggak punya ilmu. Wa kaifa adabuna billah. Terus yuk nopo adab kita sama Allah, kita nyebut namanya Allah, enggak main-main. Ya. Uzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam tafsir Baghawi disebutkan uzkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Imam Baghawi bilang, man yadhkurukum, siapa yang mengingat kalian? Allah. Bayang no hadirin, ketika kita nyebut namanya, nama kita disebut sama Allah. Allah loh ini, punya langit, bumi, semua yang ngatur rizki, alam dunia, alam kubur, alam akhirat nanti, nyebut nama kita. Maka lebih layak menawi kulolan panjenengan ketika la ilaha illallah itu dengan adab. Monggo kita praktekkan. Saya mohon Habib Umar untuk mimpin. Kita tunjuk tangan ke atas, kemudian seperti adab yang saya sampaikan, la-nya panjang, Allahnya terakhir, dilosno napas yang terakhir dibaca 3 kali. Habib Umar. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nub'atu insyaallah minal aminin amin.